Dari bangunan sendiri memang tidak ada kerusakan di bagian luar begitu yang diakibatkan dari kebakaran ini. Dan untuk mengetahui secara pasti bagaimana kronologi kejadian di kala itu, saya sudah berkesempatan dengan salah satu saksi yang dimana pada kala itu berada di dalam masjid dan tengah melakukan salat asar begitu. Bersama dengan Bapak Haris. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, malam. Oke, Pak Haris, bisa diceritakan bagaimana kronologis di kala itu Bapak? Pada saat itu kami sedang sholat asar. Ya, pas ketika sudah baca doa terus pulang keluar, tiba-tiba bau asap, terus orang yang di luar yang di lapangan teriak kebakaran. Nah, saya masuk lagi ke dalam masjid, saya kabarin teman-teman yang masih di dalam karena memang nggak bisa ngeliat ke atap. Ya, panik juga mereka, terus ya mereka menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Baru saya pulang. Sampai di rumah pada dikabarin katanya pada saat situ lagi sholat juga itu udah kebakaran besar gitu. Oh, kaget saya. Terus saya kabarin lagi pedagang-pedagang kalau bisa jangan dagang. Alhamdulillah mereka nurut, pada pulang semua. Oke, berarti pada saat itu Bapak berada di dalam dan memang sudah ada asap begitu ya ketika Bapak sedang melaksanakan sholat isya begitu? Asar begitu? Kalau di dalam nggak ada asap karena ruangan tertutup, karena AC gitu. Jadi begitu keluar dari pintu baru bau asap gitu. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi di kala itu? Apalagi kan memang banyak jamaah mungkin ya yang sudah usai melakukan salat begitu. Apakah kondisinya memang riuh atau bagaimana Bapak? Kalau untuk yang habis sholat sih tenang aja ya, namanya habis sholat ya. Hawanya tenang, aman, damai gitu. Cuma yang panik ya yang ada di luar, yang ngelihat kebakaran secara langsung. Namanya kita nggak tahu ada api, ya biasa aja, nggak panik nggak, itu aja. Oke, baik Pak Haris, terima kasih banyak atas informasinya Bapak. Sehat selalu Bapak, selamat malam. Malam. Dan saudara, itu adalah pernyataan dari salah satu saksi yakni Bapak Haris yang dimana memang berada di lokasi ketika kejadian itu berlangsung. Dan untuk saat ini tadi terkait dengan apakah ada korban, seperti yang kami dan saya dapat begitu informasinya dari Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan bahwa memang dari kebakaran ini tidak ada korban jiwa yang disebabkan akibat kebakaran kubah Masjid Jakarta Islamic Center ini. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia atas informasinya terkait dengan pasca kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center. Dan saudara, selepas jeda di Kompas Malam kami hadirkan informasi penting dan menarik lainnya, di antaranya Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, meminta terdakwa pembunuh anaknya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu bagaimana pengungkapan peran para bawahan Sambo dalam menghilangkan bukti bisa memberi titik terang bagi persidangan? Kami akan membahasnya usai jeda hanya di Kompas Malam.